Saudara-saudara, belakangan ini banyak yang menanyakan kepada saya mengenai apa sebenarnya manfaat virtual meeting dalam konteks pendidikan dan pembelajaran. Pada dasarnya ada cukup banyak manfaatnya. Virtual meeting adalah suatu aplikasi pertemuan antara sumber belajar, yaitu guru dan siswa sebagai peserta didik melalui virtual, melalui berbagai fitur-fitur aplikasi di mana masing-masing guru maupun siswa tidak berada di satu tempat, tapi mereka bisa saling melihat wajahnya masing-masing melalui berbagai aplikasi yang tersedia, aplikasi teknologi yang tersedia, misalnya seperti Skype, Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Apa gunanya dalam konteks pembelajaran? Yang pertama, misalnya, dalam kondisi-kondisi tertentu di mana guru dan siswa tidak memungkinkan harus bertemu di sekolah secara fisik, misalnya karena ada peristiwa-peristiwa luar biasa seperti misalnya bencana alam, kemudian kerusuhan, atau ada virus yang menyerang dan lain sebagainya, maka masing-masing guru dan siswa tidak perlu khawatir akan kehilangan jam belajar karena mereka dapat melakukan pembelajaran melalui virtual online tersebut. Secara psikologis, guru dapat melihat siswa-siswanya belajar dan siswa juga dapat bertemu untuk berinteraksi dengan gurunya. Saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa dalam proses belajar mengajar, interaksi dan feedback sangatlah penting. Oleh karena itu, bagaimana guru bisa melihat seluruh wajah siswanya dan siswa juga bisa melihat wajah guru dan teman-teman lainnya adalah fitur-fitur dari virtual meeting yang sangat dibutuhkan untuk efektivitas pembelajaran. Guna yang lain, yang kedua misalnya adalah pada saat ada siswa yang sakit tidak bisa mengikuti pembelajaran, tidak bisa datang ke sekolah misalnya. Dari tempat tidurnya di rumah, dia masih bisa mengikuti sesi belajar karena cukup terhubung melalui virtual online, baik dengan menggunakan handphone, menggunakan tablet, atau notebook yang dimiliki. Nah, fungsi ketiga adalah termasuk juga misalnya yang kali ini yang sakit atau tidak bisa datang ke sekolah adalah gurunya, karena mungkin gurunya mengalami sakit ringan hingga sedang atau ada hal-hal lain yang tidak bisa ditunda. Maka guru dapat membuat suatu sesi pembelajaran di mana siswa-siswa lain dari rumah, di mana saja bisa mengikutinya. Manfaat lain yang keempat adalah kita bisa mengundang sumber-sumber belajar dari tempat lain. Kita bisa mengundang guru-guru dari institusi lain. Kita bisa mengundang bahkan guru-guru dari luar negeri, dari sekolah-sekolah lain, dari kampus-kampus lain, dari praktisi-praktisi industri untuk bisa menjadi guru bagi siswa melalui kehadiran virtual. Di sini tentu saja kelas akan menjadi lebih menarik, siswa menjadi lebih bergembira karena bisa bertemu dengan orang-orang baru yang bisa memberikan mereka wisdom dalam hal topik bahasan yang sedang dibahas di kelas. Manfaat yang kelima misalnya apa? Guru bisa membuat semacam seperti working hours, artinya 1 jam 2 jam dalam seminggu, di mana guru bisa bebas dihubungi oleh siswa, orang tua murid dari mana saja melalui virtual online. Tentu saja harus membuat perjanjian dulu melalui kalender juga secara online. Manfaat lainnya adalah kepala sekolah dapat bertemu dengan orang tua murid kapan saja. Bisa mengumpulkan komunitas guru kapan saja diinginkan karena semuanya berlangsung secara online. Manfaat lain adalah antara guru yang membimbing atau mengampu mata ajar yang sama bisa saling juga berkolaborasi. Dan yang paling penting, peserta didik kapan saja mereka bisa membuat grup-grup sesuai dengan tugas kelompok, belajar bersama, belajar secara online tanpa secara fisik harus bertemu di satu tempat. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Keberadaan virtual online, teleconference misalnya, atau virtual meeting
itu bisa membantu memfasilitasi proses pembelajaran maupun bisa membantu untuk mengkoordinasi berbagai pertemuan yang dibutuhkan untuk mendukung proses belajar mengajar itu sendiri. Jadi, bagi para kepala sekolah, kepala ketua yayasan, guru-guru yang masih ragu-ragu akan pentingnya memiliki aplikasi atau virtual meeting online untuk bisa mendukung proses pembelajaran, tidak perlu ragu-ragu lagi untuk bisa memulainya dari sekarang. Cukup banyak aplikasi-aplikasi yang bisa diperoleh secara cuma-cuma, secara gratis, dan dapat dipergunakan segera. Intinya adalah open mind dan open heart untuk bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung proses belajar dan mengajar. Silakan mencoba dan sampai jumpa.